Dunia kuantum itu seperti dunia mini yang sangat berbeda dari apa yang kita alami sehari-hari. Di skala super kecil, seperti di dalam atom, aturan-aturan fisika yang kita kenal tidak lagi berlaku. Ini membuat dunia kuantum sangat unik dan aneh. Bayangkan ada partikel-partikel sangat kecil, seperti elektron, yang bergerak di sekitar inti atom. Di dunia biasa, kalau kita punya bola yang bergerak, kita bisa tahu posisi dan kecepatannya dengan tepat. Tapi di dunia kuantum, partikel-partikel ini lebih misterius. Elektron, misalnya, bisa ada di dua tempat sekaligus, atau bahkan menjadi seperti gelombang dan partikel pada waktu yang sama. Inilah yang dikenal sebagai prinsip ketidakpastian Heisenberg, di mana kita tidak bisa mengetahui posisi dan kecepatan partikel kuantum dengan tepat pada waktu bersamaan. Jadi, alih-alih memiliki posisi yang pasti, elektron kemungkinan ada di suatu area. Ada juga fenomena lain yang disebut entanglement atau keterikatan kuantum, di mana dua partikel bisa saling terhubung sedemikian rupa, sehingga jika kita mengubah satu partikel, yang lainnya akan berubah juga, meskipun mereka berjauhan. Ini membuat para ilmuwan berpikir bahwa ada komunikasi aneh di dunia kuantum yang jauh melampaui pemahaman kita tentang waktu dan jarak. Dunia kuantum adalah dunia probabilitas dan peluang. Partikel seperti elektron tidak punya satu posisi tertentu. Mereka hanya punya peluang tertentu untuk berada di berbagai posisi. Ini yang menyebabkan para ilmuwan tertarik karena membuka banyak potensi baru, seperti dalam pengembangan komputer kuantum dan teknologi masa depan lainnya yang dapat membuat komputasi menjadi jauh lebih cepat dan efisien. Jadi, dunia kuantum adalah dunia yang sulit kita bayangkan, tetapi sangat memukau karena memberi kita pandangan baru tentang bagaimana alam semesta bekerja pada tingkat paling mendasar. Konsep awal dunia kuantum dicetuskan oleh fisikawan Jerman, Max Planck. Pada tahun 1900, Planck menemukan bahwa energi tidak dipancarkan atau diserap secara kontinu seperti yang selama ini diyakini, tetapi dalam bentuk paket-paket kecil yang disebut kuanta. Ini terjadi ketika ia sedang mempelajari radiasi benda hitam, salah satu masalah besar dalam fisika klasik pada masa itu. Planck mengusulkan bahwa energi hanya bisa dilepaskan dalam jumlah tertentu, atau kuanta, dan bukan dalam sembarang jumlah. Hal ini dikenal sebagai teori kuantum Planck. Ia menemukan bahwa energi dari setiap kuantum berkaitan langsung dengan frekuensi radiasi melalui persamaan. Di mana F adalah energi, A adalah konstanta Planck, dan F adalah frekuensi radiasi. Penemuan ini membuka jalan bagi perkembangan mekanika kuantum, sebuah cabang fisika baru yang terus berkembang hingga sekarang. Teori kuantum Planck memberikan inspirasi bagi banyak ilmuwan lain, termasuk Albert Einstein, yang menggunakan ide kuantum ini untuk menjelaskan efek fotolistrik pada tahun ke-1905. Einstein menunjukkan bahwa cahaya juga terdiri dari kuanta yang disebut foton, yang pada akhirnya memperluas pemahaman kita tentang sifat gelombang dan partikel. Dengan demikian, Max Planck dianggap sebagai bapak teori kuantum, karena penemuannya tentang kuanta energi mengubah pandangan kita tentang fisika dan membuka pintu bagi teori-teori baru yang luar biasa di abad ke-20. Awal mula Max Planck mencetuskan konsep kuantum terjadi di tahun 1900 ketika dia mencoba memecahkan salah satu teka-teki besar dalam fisika pada masanya, masalah radiasi benda hitam. Bayangkan sebuah benda hitam sempurna yang memancarkan cahaya saat dipanaskan semakin panas, warnanya akan bergeser dari merah, kuning, hingga biru.
Para fisikawan ingin memahami bagaimana energi dipancarkan oleh benda hitam ini pada berbagai suhu. Tapi, semua rumus dan teori yang mereka punya tidak bisa menjelaskan pengamatan eksperimen dengan tepat. Terjadi ketidaksesuaian yang membingungkan antara teori yang ada dan apa yang benar-benar terjadi. Planck kemudian mengusulkan ide yang sangat radikal untuk saat itu. Dia berhipotesis bahwa energi tidak dipancarkan atau diserap secara mulus dan berkelanjutan, seperti yang dipercaya selama ini, tetapi dalam paket-paket kecil atau potongan-potongan energi yang dia sebut kuanta. Ide ini sangat baru dan bertentangan dengan pandangan fisika klasik yang menganggap energi bersifat kontinu. Menurutnya, energi dari cahaya atau radiasi hanya bisa dipancarkan atau diserap dalam pelipatan tertentu, seperti 1 kuanta, 2 kuanta, dan seterusnya, bukan setengah atau sebagian dari kuanta. Cara Planck menemukannya juga unik. Dia tidak langsung melihat kuanta, tetapi melalui perhitungan matematis. Planck menemukan bahwa dengan menganggap energi sebagai kuanta ini, hasilnya cocok dengan hasil eksperimen. Jadi, meskipun ide kuantum ini awalnya aneh, hasil perhitungannya akurat dan berhasil menjelaskan radiasi benda hitam. Inilah momen yang menandai lahirnya teori kuantum. Penemuan ini menjadi titik awal fisika kuantum dan membuka pintu bagi para ilmuwan lain, seperti Albert Einstein, untuk mengembangkan teori yang lebih dalam tentang sifat partikel dan energi, membawa kita ke pemahaman baru tentang dunia mini yang misterius ini. Dunia kuantum itu seperti realitas alternatif di mana aturan-aturan yang biasa kita pahami berubah total. Di dunia kita, benda ada di satu tempat pada satu waktu. Tapi di dunia kuantum, partikel kecil seperti elektron atau foton bisa berada di beberapa tempat sekaligus. Aneh, kan? Ada beberapa hal yang membuat dunia kuantum begitu unik dan ajaib. Pertama, superposisi. Di dunia kita, kucing pasti ada di dalam atau di luar kotak. Tapi di dunia kuantum, partikel seperti elektron bisa berada di banyak posisi sekaligus sampai kita mengamatinya. Ini disebut superposisi, di mana partikel berada di banyak tempat pada waktu yang sama. Analoginya seperti kucing Schrödinger yang bisa hidup dan mati sekaligus sampai kita benar-benar melihatnya. Kedua, ketidakpastian. Di dunia sehari-hari, kalau kita tahu di mana mobil ada dan seberapa cepat jalannya, kita bisa memprediksi posisinya nanti. Tapi di dunia kuantum, ada prinsip ketidakpastian. Kita tidak bisa tahu posisi dan kecepatan partikel kuantum secara akurat sekaligus. Semakin kita tahu satu aspek, misalnya posisi, semakin kabur informasi yang lain kecepatan. Jadi, partikel di dunia kuantum seakan selalu menyembunyikan sesuatu. Ketiga, entanglement, keterikatan kuantum. Ini adalah keajaiban di mana dua partikel bisa saling terhubung secara misterius. Jika kita mengubah salah satu, partikel lainnya juga ikut berubah, meskipun mereka berjauhan. Bayangkan dua kembar yang bisa merasakan satu sama lain walaupun terpisah di sisi dunia yang berbeda. Fenomena ini membuat para ilmuwan berpikir tentang komunikasi yang lebih cepat dari cahaya. Keempat, probabilitas, bukan kepastian. Di dunia kita biasa menghitung sesuatu secara pasti. Tapi di dunia kuantum, segalanya bekerja dengan peluang atau kemungkinan. Elektron tidak punya posisi tetap, tetapi hanya punya peluang berada di tempat tertentu. Jadi, dunia kuantum adalah dunia probabilitas, di mana kita hanya bisa memperkirakan hasil, bukan memastikannya. Dunia kuantum sangat penting untuk teknologi masa depan, seperti komputer kuantum dan komunikasi yang super cepat. Semua ini terdengar sangat aneh, tapi itulah realitas dunia paling mendasar yang membentuk segala sesuatu di alam semesta kita. Bayangkan jika kita benar-benar hidup di dunia kuantum, tempat di mana segalanya terjadi secara ajaib dan serba misterius. Dunia ini sangat berbeda dari kehidupan kita sehari-hari. Coba bayangkan dunia seperti ini. Pertama, bisa berada di dua tempat atau lebih sekaligus.
Pernah berharap bisa tidur di rumah sambil tetap hadir di sekolah atau kantor? Di dunia kuantum, itu mungkin Anda bisa berada di banyak tempat pada waktu yang sama. Misalnya, Anda mungkin sedang belajar di perpustakaan sambil makan di restoran favorit sekaligus. Ini yang disebut superposisi. Dalam dunia kuantum, partikel seperti elektron bisa mengalami banyak tempat sekaligus, dan jika kita juga bisa melakukannya, kita akan memiliki banyak versi diri yang melakukan hal berbeda dalam satu waktu. Tapi, akan ada aturan anehnya. Begitu seseorang melihat atau menyadari keberadaan Anda, semua versi diri Anda di tempat lain akan menyatu menjadi satu versi tunggal di satu tempat. Jadi, teman-teman Anda mungkin hanya melihat satu Anda, tapi kenyataannya, Anda sedang berada di mana-mana. Kedua, segala sesuatu baru terjadi ketika dia mati. Di dunia kita sekarang, kita tahu sesuatu sudah terjadi begitu itu terjadi. Tapi di dunia kuantum, hal-hal belum benar-benar terjadi sampai ada yang memperhatikan atau mengamatinya. Rumah Anda, misalnya, tidak akan benar-benar ada sampai Anda membuka pintunya dan melihat ke dalamnya. Ini mirip dengan kisah kucing Schrödinger. Seekor kucing di dalam kotak bisa hidup dan mati secara bersamaan sampai kita membuka kotak dan melihatnya. Jadi, jika kita hidup di dunia kuantum, benda-benda atau kejadian mungkin hanya berupa kemungkinan sampai kita benar-benar mengamatinya. Bahkan, mungkin ada versi berbeda dari dunia di luar pintu rumah Anda setiap kali Anda membuka pintunya. Ketiga, koneksi ajaib dengan siapapun, dimanapun. Di dunia kuantum, kita memiliki fenomena yang disebut entanglement atau keterikatan kuantum. Bayangkan Anda dan sahabat Anda terhubung begitu erat sehingga ketika Anda merasa senang, mereka juga langsung merasa senang, walaupun mereka ada di benua lain. Di dunia kuantum, dua partikel yang pernah terhubung bisa tetap berkomunikasi atau bereaksi satu sama lain, meski terpisah sejauh mungkin. Jika kita hidup di dunia ini, kita bisa memiliki koneksi kuantum dengan orang-orang spesial dalam hidup kita. Anda mungkin bisa merasakan apa yang dirasakan orang terdekat Anda tanpa perlu menelepon atau mengirim pesan. Keterikatan ini seperti ikatan ajaib yang menghubungkan emosi dan pikiran meskipun terpisah jarak ribuan kilometer. Jika kita hidup di dunia ini, kita bisa memiliki koneksi kuantum dengan orang-orang spesial dalam hidup kita. Anda mungkin bisa merasakan apa yang dirasakan orang terdekat Anda tanpa perlu menelepon atau mengirim pesan. Keterikatan ini seperti ikatan ajaib yang menghubungkan emosi dan pikiran meskipun terpisah jarak ribuan kilometer. Keempat, realitas berdasarkan kemungkinan, bukan kepastian. Di dunia kita, kalau kita melempar koin, itu akan jatuh di satu sisi, kepala atau ekor. Di dunia kuantum, realitasnya tidak bekerja seperti itu. Setiap hal adalah soal kemungkinan, bukan kepastian. Elektron, misalnya, hanya mungkin berada di suatu tempat dan baru benar-benar ada di sana kalau kita melihatnya. Bayangkan jika hidup kita seperti ini. Anda mungkin 70% sedang ada di sekolah, tapi juga 30% kemungkinan sedang ada di taman. Bahkan, Anda mungkin saja masih di tempat tidur. Semua tindakan kita akan bergantung pada peluang, dan setiap keputusan bisa menghasilkan banyak versi berbeda dari diri kita. Setiap hari seperti bermain dadu dengan realitas, dan semuanya selalu ada unsur misterinya. Kelima, teleportasi instan. Tentu saja, dunia kuantum memungkinkan partikel-partikel kecil seperti elektron tiba-tiba menghilang dari satu tempat dan muncul di tempat lain tanpa harus melewati ruang di antaranya. Fenomena ini dikenal sebagai quantum tunneling. Jika kita bisa melakukan ini, kita tidak perlu lagi berjalan atau mengemudi. Kita bisa tiba-tiba muncul di tempat yang kita inginkan. Bayangkan sedang duduk di ruang tamu, tiba-tiba Anda berada di kamar, lalu muncul di dapur dalam sekejap.
Tidak ada pintu atau jalan yang perlu dilewati. Anda cukup muncul di tempat tujuan Anda. Ini seperti teleportasi di film-film, tapi dengan cara yang tidak kita pahami. Keenam, melihat masa depan atau masa lalu. Di dunia kita, waktu bergerak maju dari masa lalu ke masa depan. Namun, dalam dunia kuantum, beberapa partikel bisa melihat ke belakang atau ke depan di sepanjang waktu. Misalnya, dalam beberapa eksperimen kuantum, efek bisa muncul lebih dulu sebelum penyebabnya. Bayangkan Anda memutuskan untuk melakukan sesuatu di masa depan, tetapi efeknya mulai terlihat sekarang. Jika kita hidup di dunia kuantum, kita mungkin bisa mengintip atau merasakan kejadian di masa depan, bahkan sebelum itu benar-benar terjadi. Setiap hari bisa terasa seperti petualangan misterius di mana waktu dan ruang tidak lagi memiliki batas yang jelas. Jadi, bagaimana rasanya hidup di dunia kuantum? Hidup di dunia kuantum akan seperti dunia yang penuh sihir dan keajaiban, di mana aturan-aturan realitas tidak bisa diprediksi. Setiap hari penuh dengan kejutan. Anda bisa berada di beberapa tempat sekaligus, terhubung dengan orang-orang jauh di luar nalar, dan bahkan mengalami waktu yang terbalik. Tidak ada kepastian, hanya kemungkinan sehingga hidup terasa seperti petualangan mimpi tanpa batasan nyata. Penelitian kuantum hari ini seperti perjalanan ke dunia ajaib yang bisa mengubah segalanya mulai dari komputer super cepat hingga komunikasi yang tidak bisa disadap. Dunia kuantum adalah wilayah misterius, tetapi para ilmuwan sekarang mencoba mengambil keajaiban ini dan menjadikannya teknologi nyata yang bisa kita gunakan. Mari kita lihat beberapa perkembangan menarik yang sedang terjadi. Pertama, komputer kuantum. Mesin ajaib dengan kecepatan luar biasa. Bayangkan komputer yang bisa menyelesaikan perhitungan rumit dalam detik yang biasanya memakan waktu ribuan tahun. Itulah yang dijanjikan komputer kuantum. Berbeda dengan komputer biasa yang menyimpan data dalam bentuk bit yang hanya bisa berupa 1 atau 0, komputer kuantum menggunakan qubit. Keajaibannya, qubit bisa berada dalam beberapa keadaan sekaligus. Bayangkan bisa ya, dan tidak pada waktu bersamaan. Karena itu, komputer kuantum dapat memproses data dalam jumlah besar secara paralel, mengerjakan masalah yang terlalu rumit untuk komputer biasa. Ini akan sangat berguna untuk segalanya, merancang obat baru, memprediksi perubahan iklim dengan lebih akurat, hingga menyempurnakan teknologi kecerdasan buatan. Perusahaan seperti Google dan IBM sedang berlomba membangun komputer kuantum yang stabil, dan mereka bahkan sudah berhasil mencapai apa yang disebut keunggulan kuantum, yaitu ketika komputer kuantum dapat melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan komputer biasa. Kedua, kriptografi kuantum. Kunci rahasia yang tidak bisa diretas. Bayangkan ada cara untuk mengirim informasi yang begitu aman sehingga tidak bisa diretas, bahkan oleh komputer paling canggih sekalipun. Di dunia kita yang semakin digital, ini adalah mimpi yang sedang dikejar oleh teknologi kriptografi kuantum. Teknologi ini menggunakan keanehan dunia kuantum yang disebut entanglement atau keterikatan kuantum. Dua partikel yang terentang bisa berhubungan secara misterius, bahkan jika mereka berjauhan. Jika kita mengubah satu partikel, yang lain akan berubah juga, seolah-olah mereka terhubung melalui jalur ajaib. Dalam komunikasi kuantum, pesan yang dikirim menggunakan partikel yang terentang akan langsung berubah jika ada yang mencoba mengintip atau meretasnya. Ini seperti alarm otomatis, setiap gangguan langsung ketahuan, jadi pesan tetap aman. China bahkan sudah meluncurkan satelit kuantum untuk mencoba sistem komunikasi ini di skala besar. Ketiga, simulasi molekul. Membantu menemukan obat masa depan, menyusun molekul untuk menciptakan obat baru itu seperti merakit puzzle yang sangat kompleks. Biasanya, ini butuh waktu dan perhitungan yang luar biasa rumit, tapi komputer kuantum bisa membuatnya jauh lebih cepat. Dengan kemampuannya untuk melakukan simulasi molekul dalam jumlah besar secara bersamaan,
Komputer kuantum bisa membantu para ilmuwan melihat bagaimana molekul-molekul tertentu bereaksi satu sama lain, atau bagaimana mereka akan bekerja melawan penyakit tertentu. Misalnya, ilmuwan sedang bekerja untuk menyimulasikan molekul kompleks yang terlibat dalam penyakit-penyakit seperti Alzheimer atau kanker, dengan harapan bisa menemukan obat yang lebih efektif dan minim efek samping. Bayangkan kita bisa menguji ribuan senyawa dalam satu waktu, langsung di tingkat molekulnya obat-obatan baru yang lebih baik bisa ditemukan dalam hitungan bulan atau tahun, bukan dekade. Keempat, mengungkap misteri alam semesta. Lubang hitam hingga gravitasi kuantum. Dunia kuantum tidak hanya membantu kita menciptakan teknologi baru, ia juga membawa kita lebih dekat untuk memahami alam semesta yang sangat misterius. Salah satu misteri terbesar adalah bagaimana gravitasi, ruang, dan waktu mungkin bekerja di tingkat kuantum. Fisika kuantum mengusulkan bahwa segala sesuatu, bahkan ruang dan waktu, memiliki sifat kuantum tertentu. Bayangkan jika kita bisa menjelaskan bagaimana lubang hitam, yang merupakan salah satu objek paling misterius di alam semesta, bekerja. Para ilmuwan sedang mencoba menyatukan fisika kuantum dengan teori gravitasi untuk menciptakan teori gravitasi kuantum, yang mungkin bisa menjelaskan rahasia terbesar dari lubang hitam dan mungkin juga apa yang terjadi di awal pembentukan alam semesta. Ini bukan sekadar sains murni, tetapi upaya untuk memahami asal-usul dan takdir alam semesta kita. Kelima, energi kuantum. Menciptakan energi bersih yang lebih efisien. Bayangkan jika kita bisa menangkap energi dari matahari dengan cara yang jauh lebih efisien, mengubahnya menjadi listrik dengan kehilangan energi yang sangat sedikit. Para peneliti sedang mengeksplorasi cara untuk menggunakan efek kuantum, seperti tunneling kuantum, pada teknologi seperti panel surya. Dalam tunneling kuantum, partikel dapat menembus penghalang energi tanpa benar-benar melewati ruang di antaranya, sehingga memungkinkan kita menciptakan cara-cara baru untuk menangkap energi matahari. Teknologi ini bisa membuat panel surya lebih efisien dan tahan lama, yang berarti lebih banyak energi bersih dan terbarukan untuk dunia. Keenam, quantum sensing, memantau dunia dengan super akurat. Alat pengukur berbasis teknologi kuantum bisa menciptakan detektor yang sangat sensitif, hingga mampu mendeteksi perubahan kecil dalam medan magnet, suhu, atau tekanan. Bayangkan sebuah alat yang bisa mendeteksi aktivitas otak hingga tingkat atom, atau radar yang mampu melihat melalui dinding dengan ketelitian yang luar biasa. Di dunia medis, alat ini bisa digunakan untuk mendeteksi penyakit dengan lebih cepat, atau mengukur aktivitas otak dan jantung dengan ketelitian yang jauh lebih tinggi. Masa depan yang menjanjikan dan ajaib. Setiap langkah penelitian kuantum saat ini seperti membuka pintu baru ke masa depan yang penuh dengan potensi tak terbatas. Meskipun teknologi ini mungkin terdengar seperti sihir atau fiksi ilmiah, dunia kuantum bisa membawa kita ke masa depan di mana komunikasi menjadi tak terhitung aman, penyakit-penyakit sulit disembuhkan memiliki obat baru, dan energi bersih menjadi hal yang biasa. Dunia kuantum membawa banyak tantangan, tapi jika penelitian ini terus berkembang, kita mungkin akan melihat masa depan yang lebih cerdas, lebih aman, dan lebih efisien berkat fenomena-fenomena ajaib di alam semesta kecil yang misterius ini. Bisa dibilang, kita sebenarnya sudah hidup di dunia kuantum. Dunia kuantum bukanlah alam lain atau dimensi lain. Ia adalah cara alam semesta bekerja pada skala yang sangat kecil, seperti skala atom dan partikel subatomik. Meski kehidupan sehari-hari kita tidak menunjukkan efek-efek kuantum dengan jelas, segala sesuatu di alam semesta ini termasuk tubuh kita sebenarnya tersusun dari partikel-partikel kuantum. Jadi, seluruh kehidupan di bumi, dari manusia hingga makhluk mikroskopis, sebenarnya sudah melibatkan dunia kuantum. Namun,
Efek-efek kuantum seperti superposisi berada di dua tempat sekaligus atau entanglement, keterikatan dua partikel yang terhubung secara instan meski berjauhan, biasanya hanya terjadi pada partikel kecil dan sulit dilihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Hal ini karena efek kuantum biasanya hilang atau tidak terlihat ketika partikel-partikel itu berada dalam jumlah besar atau berinteraksi dengan lingkungan mereka. Para ilmuwan masih berusaha memahami apakah kehidupan dapat ada dalam keadaan yang lebih murni dalam dunia kuantum, seperti yang tampak pada partikel tunggal di laboratorium. Salah satu penelitian besar adalah mencoba memahami apakah efek kuantum memiliki peran dalam proses kehidupan. Misalnya dalam fotosintesis tumbuhan, proses bau di hidung kita, atau bahkan proses berpikir dalam otak. Semua ini masih dalam penelitian. Tapi dunia kuantum sudah menjadi bagian dari kita, hanya saja kita belum bisa merasakan atau melihatnya secara langsung. Jadi, dunia kuantum ada di sekitar kita dan mungkin suatu hari nanti, kita akan lebih memahami bagaimana dunia ini membentuk setiap aspek kehidupan kita dengan lebih mendalam.